jangan lupa like and share. Ketika pertama kali kaki beliau hijrah, pindah dari Mekah ke Madinah, lalu beliau kumpulkan seluruh sahabat, baik yang Ansor maupun yang Muhajir, baik yang ikut hijrah dari Mekah maupun penduduk asli Madinah. Beliau kemudian naik ke atas mimbar. Nabi lalu bersabda, menyampaikan, saudara-saudara sekalian, mau tidak saya tunjukkan amalan, apabila kalian melaksanakannya, kalian akan sukses dunia dan akhirat. Kira-kira kalau saya tanya adik-adik nih, pelajar-pelajar, para pegawai, saya tanya, mau enggak sukses dunia akhirat? Mau sukses dunia akhirat? Jawabannya tentu mau. Kata Nabi, kalau mau, maka Nabi kasih resep 5 saja. Kabupaten Langkat ini kalau mau maju, di bawah kepemimpinan Bapak Bupati yang baru, kurang lebih baru 3 bulan, mau sukses Pak Bupati, tolong diamalkan kalau perlu dibuatkan perda. Apa itu kata Nabi? Kalian mau sukses yang pertama, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Artinya, kalau masyarakat Langkat mau maju, kalau masyarakat Kabupaten Langkat mau berjaya, maka berikan ilmu pengetahuan. Maka selesai pengajian nanti, Pak Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda, dia panggil kepala dinasnya. Mana kepala dinas pendidikan? Kau cari anak pelajar kita yang tamat SMA. Kau cari ke sekolah-sekolah yang tamat SMA anak-anak kita Kabupaten Langkat. Mereka yang berprestasi, mereka yang punya nilai dengan baik, kita biayai sampai dia selesai. Kasih beasiswa mereka. Insya Allah kalau Kabupaten Langkat memperhatikan pendidikan, maka kabupaten ini akan maju. Masih ingat ayat pertama disampaikan Allah, perintah pertama disampaikan Allah kepada Rasulullah, bukan perintah haji, bukan perintah puasa, bukan perintah zakat, apa? Iqra, baca. Artinya masyarakat Langkat, adik-adik sekalian, baca ilmu kehutanan, baca ilmu pertanian, baca ilmu kelautan, baca ilmu kehewanan, perbintangan, baca ilmu segalanya kita pelajari. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan. Maka ASN saya mengajak kepada kita semua, kalau mau punya jabatan yang baik, mau dapat posisi yang baik, tidak usah cari muka sama bupati, sekolah saja yang baik. Tidak usah ini pegawai mendapat jabatan, cemen lumen, kampungan, tidak laku lagi itu cari muka. Mukamu sudah Allah kasih, mau naik jabatan, yuk belajar dan belajar. Mumpung bupati kita baru, maka tunjukkan kualitas diri kalian. Dengan cara apa? Belajar. Ada yang bilang begini, saya sudah 20 tahun jadi pegawai, ini baru 5 tahun kau sudah dipromosi. Ingat, bapak betul 20 tahun, tapi otaknya Pentium 1, lambat loading. Ini baru 5 tahun, tapi otaknya Pentium 4, prosesornya cepat loading. Ada pegawai suruh bikin surat saja tidak bisa. Pak Bupati bilang, kau bikin suratnya, siapa? 2 hari kemudian, sudah suratnya? Sudah Pak, tinggal di print. Belum sudah namanya itu. Ada juga pegawai seperti ini. Maka pegawai negeri kalau mau maju, ayo belajar. Silakan belajar. Allah akan berikan kemuliaan orang yang punya pendidikan. Mana contohnya? Adik kita tadi, tidak disangka-sangka, tidak pernah dibayangkan, tiba-tiba hari ini dapat undangan rezeki pergi ke Baitullah. Kenapa? Karena punya ilmu. Maka adik-adik sekalian belajar. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, Ali, apabila kau disodorkan pilihan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Adik-adik saya tanya, kalau Pak Bupati kasih pilihan handphone iPhone X dengan kitab Durratun Nasin, pilih mana dek? Pilih mana? Kitab, pencitraan. Pasti pilih apa? Handphone. Ali bin Abi Thalib ditanya, Ali, kalau kau disodorkan harta dengan ilmu, kau pilih mana Ali? Ali punya pikir, saya punya ilmu, pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Ali? Kata Ali, ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Apa itu? 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Adik-adik punya uang 5 juta, masukin kantongan, masuk di apa itu, kaleng-kaleng, ya, bukan kardus ya, kaleng-kaleng. Sudah itu kaleng-kalengnya digembok. Ini kardus digembok, tidak tahu bagaimana akalnya. Ya, kaleng. Coba. Ya. Kalian digembok, sudah itu sek 1 gemboknya. Ini uang 5 juta yang sudah dalam kaleng dikasih masuk lemari. Gembok lagi lemarinya. Berapa gemboknya?
Dua. Keluar kamar, gembok lagi kamarnya. Berapa gemboknya? Tiga. Keluar rumah, gembok lagi rumahnya. Empat gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. Lima gemboknya. Sampai di kantor, hilang kuncinya. Setengah mati kita jaga itu duit. Tapi ilmu, dia yang jaga kita. Mana contohnya? Pak Bupati dan Wakil Bupati. Di mana-mana dikawal sama polisi. Di rumahnya beliau ada Satpol PP, polisi setengah. Ya Pak. Mana dikawal Pak? Apalagi itu yang polisi pegawai honor, lebih kencang lagi nih Pak, lebih hebat lagi dia nih pegawai honor. Coba kemana-mana dikawal. Kenapa? Karena beliau jadi bupati. Tidak mungkin jadi bupati kalau beliau tidak punya ilmu. Ayo, minimal punya ilmu politik. Maka ilmu, dia yang jaga kamu, harta kamu yang jaga dia. Yang kedua kata Ali, dengan harta belum tentu kau dapat ilmu, tapi dengan ilmu kau dapat harta. Mana contoh? Di kampung saya ada orang kaya, juragan tambak, kaya sekali, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama anaknya. Dia mulai alif A, ba, A, B, C. Dia eja itu A tambah B, A tambah ba, A, ba. Dia pergi ke Makassar. Sampai di Makassar dia masuk mall. Sampai di mall dia lihat tangga lift. Tahu tangga lift Pak Dek? Begitu terbuka pintu tangga lift, tertulis di atasnya open. Langsung dibayangkan open. Besar betul pembikin kuenya. Karena di kampung itu open itu pembikin kue. Lopo panas apa buat bepana, besar betul pembikin kuenya. Tiba-tiba ada orang Cina lewat. Dia mau masuk. Dia bayangkan open ini kan panas. Dia jangan masuk, jangan masuk. Masuk orang Cina. Tertutup kembali. Selang beberapa saat terbuka, keluar orang Irian. Saya bilang memang jangan kau masuk, hanguslah kau. Padahal lah yang masuk yang keluar. Coba bayangkan kalau tidak ada ilmu. Ayo, dibawa lagi makan sama anaknya ke restoran. Banyak duitnya, bawa makan ke restoran. Restoran mewah, rumah makan mewah. Selesai makan ditanya sama anaknya, Pak, bagaimana makanan tadi? Enak semua? Wah, nak, Masya Allah, enak semua itu makanan tadi. Satu saja yang setengah mati, tidak enak itu rasanya. Dia bilang anaknya, yang mana Pak? Itu yang tipis putih, setengah mati, kutulan-kutulan, tidak mau masuk. Ternyata apa? Tisu. Coba bayangkan, orang kalau punya duit tidak punya ilmu, menderita. Sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana contohnya? Dasat Latif. Sekarang orang bingung kenapa naik tiket. Saya tidak pernah bingung soal naik tiket. Mau naik atau tidak menjadi masalah. Kenapa? Bukan saya yang beli. Apa? Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Kenapa? Karena ilmu. Makanya dari sekalian belajar. Yang ketiga kelebihan ilmu kata Ali, harta kau kasih orang berkurang, sementara ilmu kasih orang nambah. Saya punya uang 5 juta, saya berikan kepada adik sekalian 3 juta, maka duit nilai saya berkurang menjadi 2 juta. Sebaliknya, saya punya ilmu, saya ajarkan Al-Fatihah, adik hafal, bertambah ilmu saya. Begitu hafal, nambah amal ilmu saya, namanya amal jariah. Tidak mungkin, sudah hafal adik? Sudah. Waladhdallin, amin. Mana Al-Fatihah aku saya ini? Di mana di kepala aku hilang? Tidak mungkin. Maka ilmu nambah ketika kita bagikan. Ayat lain, ketika Allah bercerita tentang ilmu, Allah angkat derajat orang yang berilmu. Ketika Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat di antara kalian. Coba lihat Ustaz Dasad, biar terlambat di depan duduk. Biar terlambat depan Ustaz. Mana duduk? Sang Bupati. Apa kuenya? Kelas utama. Ada teman saya juga dokter, dulunya di mana? Di belakang. Apa bagiannya? Pisang goreng. Itu Allah sudah angkat derajat. Maka adik-adik sekalian, belajarlah. Belajar. Pak Bupati, cari anak-anak pelajar kita, cari pegawai-pegawai kita yang cerdas. Kalau perlu disekolahkan, supaya mereka pergunakan ilmunya untuk membangun Kabupaten Langkat. 1. Tuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua kata Nabi, jika kalian mau sukses, silul arham, sambungkan persaudaraan, jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Suatu kali Nabi kumpul sahabat. Atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, siapa yang tahu yang bangkrut di akhirat kelak?
macam-macam jawaban sahabat. Yang tidak sholat ya Rasul, wah dia sholat bahkan rawatibnya jalan. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, dia puasa Ramadan bahkan Senin Kamis dia lancar. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat harta dan zakat fitrah. Kalau begitu yang tidak haji ya Rasul, dia haji bahkan beberapa kali umroh. Heran seluruh sahabat, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Lalu Nabi ditanya sama sahabat, kok bisa bangkrut ya Rasul? Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, kok bisa bangkrut? Nabi menjelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik, tapi hubungannya kepada sesama manusia hancur. Akhirnya apa? Hancur segala kebaikannya. Gara-gara apa? Memutuskan persaudaraan. Sehingga di akhirat kelak, ketika dia setor, ini penjelasan Nabi, dia setor sholatnya, ya Allah ini sholatku 50 tahun. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah difitnah, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya ya Allah, saya malu, akhirnya saya tinggalkan Kabupaten Langkat, saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, ya sudah kalau begitu ambil sholatnya yang 50 tahun. Habis sholatnya, dia setor lagi puasanya, ya Allah ini puasaku 50 tahun. Datang lagi temannya, tunggu dulu, saya pernah sama-sama caleg di Kabupaten Langkat, dia fitnah saya sudah jual baleho, saya sudah sebarkan baju, saya sudah sebarkan kodong, saya difitnah. Gara-gara fitnahnya saya tidak terpilih, saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, ya sudah ambil puasanya 50 tahun. Habis sholat, habis puasa, dia setor lagi zakatnya, ya Allah ini zakatku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah satu kantor di Kabupaten Langkat, dia fitnah saya, katanya mobilku hasil korupsi, mantan-mantan saya pegawai honor, pegawai tidak tetap. Sudah itu saya tetap tidak pegawai, PTT, pegawai tidak tetap tidak pegawai. Dia marah sama Bapak Bupati, dicari namanya di K1 tidak ada, dicari namanya di K2 tidak ada. Saya bilang, sini kok, tidak ada namamu di K1, tidak ada Ustaz, tidak ada di K2, tidak ada. Kau kembali ke rumahmu, cari di K kamu, pasti ada namamu situ. Saya difitnah, akhirnya katanya mobilku hasil korupsi. Di mana pegawai honor bisa beli mobil? Dia tidak tahu. Betul saya pegawai honor, tapi saya jual sawah warisan saya sehingga saya beli mobil. Gara-gara fitnahnya saya tidak diangkat-angkat. Saya minta keadilan ya Allah. Allah berfirman, ya sudah ambil itu zakatnya. Dia setor lagi hajinya, ya Allah ini hajiku. Datang lagi tetangganya, saya pernah tetangga di Langkat, dia serobot saya punya tanah, saya mau lawan temannya polisi, saya mau lapor ada tembaknya, saya tidak jadi. Dia serobot tanahku 2 meter sehingga setiap hujan banjir rumahku karena saya tidak punya got. Hari ini saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah ambil hajinya. Habis sholat, habis puasa, habis zakat, habis haji, masih ada yang datang. Saya juga pernah satu kantor, dia fitnah saya, akhirnya saya dijadikan staf ahli yang tidak ada stafnya. Saya minta keadilan ya Allah. Dia bilang, bagaimana lagi caranya ini? Dah habis amalku. Ya Allah, bagaimana lagi caranya? Sudah habis amalku. Allah berfirman, tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya hari ini. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti hatinya. Inilah yang disebut bangkrut. Habis amalnya sementara dosanya orang masuk ke dalam dirinya. Maka pemerintah Kabupaten Langkat tidak mau kalau kita melakukan kebangkrutan di akhirat kelak. Maka diajaklah kita datang ke taklim ini, tablik akbar, dengan tema utama adalah menjalin persaudaraan. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian, pertanyaan mendasar, kenapa orang berpecah belah? Kenapa orang bermusuhan? Satu, yang sekarang paling banyak sebab orang bermusuhan gara-gara pemilu. Pemilu sudah tuntas, pemilu sudah selesai, maka tidak usah lagi kita ribut-ribut. Tidak ada lagi 01 dan 02. Tidak ada lagi pendukung Prabowo dan Prabowo Jokowi. Yang ada sekarang 01 tambah 02 menjadi 03, Persatuan Indonesia. Ayo. Yang kedua, penyebab kita putus persaudaraan, apa itu? Sangka buruk. Jangankan dalam kabupaten, dalam negara, dalam rumah tangga saja, kalau banyak sangka buruk, pasti kacau itu rumah tangga. Suami sangka buruk sama istri, istri sangka buruk sama suaminya, pasti tidak akan rukun itu rumah tangga. Ibu-ibu, Bu, jangan terlalu suka sangka buruk sama suaminya. Telepon suaminya tidak dijawab, telepon suaminya tidak dijawab, dia mulai sangka buruk. Pasti ketemu lagi itu teman SMA-nya, pantas dia tidak angkat-angkat.
Coba kalau sangka baik. Telepon suami, tidak dijawab. Oh, suamiku lagi menghadap sama bupati. Tenang. Telepon lagi. Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Tiba-tiba masuk SMS teman kita. Saya lihat suamimu bonceng cewek. Sangka baik. Oh, berarti pulang kerja suamiku ngojek. Sangka baik. Coba. Tiba-tiba didapat lagi orang teman kita yang WhatsApp. Saya lihat suamimu mesra betul sama cewek. Dia antarnya. Sangka baik. Oh, suamiku kan pegawai negeri sipil. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sangka baik. Tenang orang kalau sangka baik. Saya dalam hidup ini berapa kali sangka baik. Saya tamat SMA daftar tentara. Saya mau jadi akabri penerbang. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? CPR. Gak cukup tinggiku. Saya protes sama Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Ternyata temanku lulus akabri polisi. Sekarang dia reserse di Polda Sumbar. Dia pangkatnya sekarang satu bunga-bunga. Karena reserse pakai baret merah. Saya lulus pakai baret putih karena jadi ustaz. Tapi alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, saya cara Michael semua. Apa? Sangat baik. Saya gagal jadi tentara, saya daftar dokter. Saya tamat SMA, juara umum 2 di sekolah saya. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya ikut bimbingan tes 1 bulan. Saya nasar puasa 7 hari kalau lulus. Saya ibu bapak saya doakan saya. Begitu pengumuman, tidak lulus. Saya protes, ya Allah, kenapa kau tidak kasih lulus saya jadi dokter? Saya ini mengembangkan ilmu kesehatan ini membantu umat Islam. Ternyata temanku lulus, saya tidak lulus. Saya tahu jawabannya setelah saya lulus di Sospol. Saya pulang kuliah di Jalan Perintis Kemerdekaan, terjadi tabrakan. Berceceran darah di aspal, saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada saya, Das'ad, bagaimana kau menjadi dokter? Nah, kau tidak bisa lihat darah. Temanku yang lulus jadi dokter, tugas di Kepulauan Aru. 3 tahun yang lalu sebelum lebaran saya telepon, Dok, pulang lebaran? Tidak Ustaz, rugi-rugi kau cari nafkah jauh-jauh tidak lebaran sama orang tuamu. Kenapa tidak pulang? Mahal tiket Ustaz. Di mana kami pegawai negeri minimal 20 juta itu untuk pulang? Dalam hatiku, untung saya jadi Ustaz. Kemana-mana dibayarkan. Lebih hebatnya lagi, selalu pulang bawa uang. Sangka baik. Ayo, selesai pilkada, 3 bulan memimpin Pak Bupati, ada mutasi. Yang tidak mendukung Pak Bupati kemarin, tiba-tiba dari kepala dinas menjadi staf ahli. Apa boleh buat? Sangka baik, sangka baik. Karena jadi staf ahli, Bapak punya waktu lebih banyak untuk keluarga. Karena staf ahli, Bapak terhindar dari barangkali tanda tangan salah gunakan tangan. Sangka baik. Lah kenapa saya dikanak? Sangka baik. Sangka baik. Tenang itu perasaan. Insya Allah tenang perasaan. Kalau Bapak tadinya mendukung yang dikala, sangka baik. Datang menyatakan diri salah sama Pak Bupati. Mohon maaf Pak Bupati, saya salah langkah. Arahan berikutnya Bapak minta tolong dibantu saya Pak. Aman. Kalau Bapak sudah kalah, lalu maki-maki, sudah Bapak tidak dapat apa-apa, dapat dosa lagi. Termasuk para caleg yang sudah kalah, sebar balehok kalah, sangka baik. Allah mempunyai rencana yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian. Saya tamat SMA baru-baru 2013 saya ikut Pilwani di Makassar. Kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Ini namanya sangka baik. Ayo ibu-ibu jangan sangka buruk sama suami. Sangka baiklah. Jangan suami dijadikan tahanan. Baru keluar 1 jam suaminya sudah menelpon. Di mana kau Pak? Ah, di kantor. Bohong. Saya di kantor. Bohong kau. Mana kau? Di kantor. Bohong. Colok foto baru kirim. Suaminya dijadikan tahanan kota. Ada begitu perempuan di sini? Ada? Ada? Bu, Ibu mau tidak dirindukan surga? Surga yang dirindukan Ibu. Mau Ibu? Ini syaratnya kata Nabi. 1, aqimis salat, dirikan salat. 2, wasyamu Ramadan, berpuasalah di bulan suci Ramadan. 3, jaga harga diri keluargamu. 4, patuhi perintah suamimu. Kata Nabi, kalau 4 hal ini kau lakukan, tadkhulul jannati bisalam. 7 pintu surga, silakan Ibu pilih dari mana mau Ibu masuk. Patuhi suami. Saya yakin Ibu sholat, saya yakin Ibu puasa, saya yakin Ibu jaga harga diri dengan pakai jilbab. Tapi yang banyak membuat perempuan masuk surga apa? Tidak pandai taat sama suaminya. Ini ibu-ibu ini.
suaminya digertak-gertak. Tidak gampang itu jadi suami, Bu. Di kantor dimarah-marahi sama pimpinan. Siap salah, Pak, siap salah, siap salah, Pak, siap. Sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Bodoh kau, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan dari pimpinan kita? Kau ini nasibnya laki-laki setengah mati. Baik kalau istri cantik. Ini sudah malas, gendut, makan aja kerjanya, anaknya menangis, dia kasih handphone, ini main game. Bu, mau tahu sakit hatinya laki-laki? Puncak sakit hatinya laki-laki ketika anaknya tidak diurus. Kenapa? Itulah hasil karya terbaiknya seorang laki-laki. Maka urus itu anaknya, kasihan. Ibu, ya. Halo Ibu. Alangkah bahagianya seorang PNS. Pulang kantor, dijemput oleh istrinya dengan lagu. Baru datang, Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Dijawab suaminya, Waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Lalu suaminya berkata, Masya Allah, istrinya berkata, tambah gagah suamiku hari ini. Langsung suaminya berkata, berarti saya jelek kemarin. Ini juga suami tidak tahu dipuji. Ya. Begitu suami sampai di rumah, tadi di kantor dimarahi, di jalan macet, kemudian kempes ban mobil, sampai di rumah, baru duduk. Istrinya sudah merangkulnya sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Langsung suaminya hilang semua capeknya. Dia bilang, bulan depan saya belikan kau cincin. Masuk suaminya, dilihatnya berantakan dapur, nyanyi lagi istrinya, tidak marah-marah. Kalau suami marah, ibu diam. Suami marah-marah, kalau perlu ibu menyanyi. Insaflah wahai manusia. Itu ibu-ibu dulu lagunya kan nyaman, Pak. Lagu-lagunya enak. Dialah pengasih dan penyayang. Goyang juga, tapi tangannya jahit, goyang dengan kepalanya. Kepada semua insan. Itu dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu, pulang suaminya apa lagunya? Yo ayo. Kayak kesurupan. Suaminya pulang, tidak pernah pulang-pulang karena pergi kerja, kasihan. Disindir lagi suaminya. Apa lagunya? La panggil aku si jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Disambung anaknya dari kamar. Pulang-pulangku berbadan dua. Keluarga berbadan. Ayo, sangka baik. Ibu-ibu, janganlah jadikan suaminya kasihan ini korban perasaan terus. Demi Allah, kata Nabi, ibu yang rajin sholat, ibu rajin puasa Senin Kamis, ngaji tiap hari, tapi mendurhakai suami, kata Nabi, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan baginya. Kenapa bisa, Ustaz? Karena dosanya ibu ditanggung oleh suami. Dengar baik-baik ibu-ibu. Kalau ibunya baik sifatnya, istrinya baik akhlaknya, suaminya tukang judi, suaminya narkoba, suaminya tukang mabuk, suaminya pesina, tapi istrinya soleha, tidak ada hubungan suami nanti dengan istrinya. Suaminya masuk neraka, istrinya tetap masuk surga. Beda kami laki-laki, suaminya ketua majelis ulama, suaminya penceramah, suaminya hafal Quran, suaminya selalu imam di masjid, tahajud tiap malam, Senin Kamis tiap puasa. Tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya suka gosip, istrinya tidak sholat. Demi Allah, ku ampusakum wa ahlikum nara. Suami dulu masuk neraka, baru istrinya. Makanya ibu-ibu bersyukur punya suami, ada yang lindungi nanti. Hebatnya lagi seorang perempuan Islam, sebelum dia diperiksa amal-amalnya, ada 4 manusia yang harus bertanggung jawab kepada perempuan ini. Siapa? 1, bapaknya. 2, saudara laki-lakinya. 3, anak laki-lakinya. 4, suaminya. 4 orang inilah menanggung seorang wanita. Kalau wanita ini jahat, maka 4 orang ini ikut menanggung dosa-dosa wanitanya. Tapi kalau perempuan beda, ibu baik agamanya, suaminya jahat, tidak ada urusan. Maka ibu-ibu baik-baiklah sama suami, karena suami yang akan tanggung ibu. Jangan suka marah. Pulang suami daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH, baju tinggi robek-robek, mukanya ada beras, bedak beras, dia kasih ketimun di matanya. Nonton telenovela atau sinetron, dia angkat kakinya 1, megang remote sambil makan kacang. Coba menguap lagi di depan suami ngangkat etek. Bagaimana suami tidak stres? Di pesawat bisnis kelas, di kantor pelayanan prima, sampai di rumah pelayanan istri kelas ekonomi.
Bapak, saudara-saudara sekalian, berbaik sangkalah. Suami juga begitu. Bapak-bapak, masih ingat waktu menikah? Coba lihat istri kita, dia tinggalkan bapaknya, dia tinggalkan ibunya, dia pergi merantau ikutin bapak di Langkat. Untuk apa? Mengabdi sebagai istri. Lalu suami menyalahgunakan amanah, suami tidak mendidik istrinya, maka suami dosanya kepada Allah, dosanya kepada mertua, dan dosanya kepada istrinya. 3 tempat kita berdosa. Oleh karena itu, bapak-bapak, ketika istri kita marah, ketika istri kita ngamuk, diam saja. Rumus menghadapi perempuan, diam. Kalau dia ngomel, diam. Kalau perlu, minum obat tidur. Karena biarpun dijelaskan itu perempuan, pasti tidak masuk di akalnya. Dijelaskan 1, muncul pertanyaan 2. Dijelaskan pertanyaan 2, muncul pertanyaan 3. Tuntas semua pertanyaan, dia ungkit lagi 10 tahun yang lalu. Apalagi kalau perempuan sudah bilang, pokoknya, lebih diam. Biar dijelaskan tidak masuk di akalnya. Diam saja. Sambil itu supaya bapak tenang perasaan. Kalau istri marah, ingat Umar bin Khattab. Ada sahabat yang mau datang ke pelapor kepada Umar. Kenapa? Istrinya suka marah-marah. Ingin melaporkan kepada Umar bin Khattab yang presiden waktu itu. Begitu dekat dengan rumahnya Umar, ternyata dilihatnya, oh Umar juga dimarahi sama istrinya. Pulang ini orang. Besok dia bertanya kepada Umar, ya Amirul Mukminin, saya lihat Anda kemarin dimarah sama istri. Anda diam-diam sambil tersenyum. Ada apa? Kok tidak marah? Dengar jawaban Umar. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan, dan membesarkan anakku. Coba bapak-bapak, pernah rasakan hamil? Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih ingat? Ada enggak enak itu hamil? Enggak ada, jalan aja setengah mati. Sudah mau jatuh. Tidur gaya pasrah. Mana ada ibu tidur tengkurap? Coba, melahirkan. Ibu masih ingat waktu melahirkan? Masih? Adakah ibu-ibu melahirkan senyum? Mantan-mantan dia istri bupati senyum. Enggak pak, tetap. Coba. Setengah mati. Paling kita laki-laki menderita kalau istri ngidam. Sampai ada bapak-bapak nanya saya, Ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam istri? Saya bilang, ngidam apa suami istrinya pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari. Maksudnya, jadi kalau istri saya mau tidur jam 10, naik dan saya di atas lemari, saya di 10. Berhenti kau dikasih bodoh-bodoh istrimu itu. Yang ketiga, kelebihan ibu. Masih ingat ibu waktu menyusui? Masih ingat bu? Ketika usia 7 bulan anaknya, tumbuh giginya. Dia bayangkan ibu-ibu. Kok gigi saya nak? Tidak ada lah sudah tinju kepada, kok gigi saya tidak. Lepas pun aku. Coba, siang anaknya, malam bapaknya lagi diurus. Menderita itu ibu-ibu. Makanya, kalau ada suami kurang ajar sama istrinya, bayangkan saja itu 3. Nabi kan pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya saya taati, siapa lagi ya Rasul? Nabi menjawab, ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Baru setelah itu, ayah bapakmu. Ibu, ayah. Kenapa? Karena ada 3 kelebihan ibu yang tidak dimiliki laki-laki. Apa itu? 1, mengandung. 2, melahirkan. 3, menyusui. Maka kalau istri ngomel-ngomel pak, bayangkan saja 3 susahnya itu. Satu ketika saya pulang ke takziah malam-malam, istri saya SMS, Ustaz, tidak ada pembalut. Wah, mati. Saya bilang, kena ceramah saya ini. Saya berdoa mudah-mudahan tidak ada yang kenal saya. Begitu saya bayar toko, tiba-tiba ada ibu majelis taklim datang, Ustaz beli pembalut. Dan sesudah biar daripada saya melahirkan, tenang perasaan. Jangan merasa kita sudah menjadi kepala dinas, disuruh sama istri tersinggung. Jangan, enak itu perasaan kalau kita baik sangka. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, penyebab kedua orang berputus silaturahmi, buruk sangka. Ibu juga jangan keterlaluan lah suka ngomel, karena tidak ada itu laki-laki senang kalau istri suka ngomel. Ini ada kisah ibu, ada ibu-ibu tanya saya, Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Saya ceritakanlah, Bu, ada orang suami istrinya suka ngomel aja kerjanya. Ada duit tidak ada ngomel aja. Ini suaminya berpikir bagaimana supaya istri saya tidak dengar ngomel. Maka suaminya belikanlah perhiasan. Selesai dibelikan perhiasan, senanglah istrinya.
Istrinya berpikir, gimana cara aku ini spesies tidak dengar ngomel. Oh, dia ingat ada sumur tua di kampungnya. Dia bawa istrinya ke sumur tua itu. Dia lihat nampak ada ini itu sumur. Ada bang, cuma dangkal. Coba lihat baik-baik, dangkal bang. Begitu dekat dengan sumur, dia dorong istrinya masuk. Jatuh lalu suaminya bilang, ngomel aja kau di situ. Tidak ku dengar juga. 1 jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk keluar tinggi besar hitam. Kaget suaminya, siapa kamu? Dia bilang, saya lah jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sumur ini. Ada perempuan baru 1 jam di dalam. Ngomel aja kerjanya. Tidak berkas saya. Lebih selalu. Jin saja 400 tahun tidak tahan. Apalagi suamimu yang pegawai honor. Maka berhentilah ngomel. Ya ibu. Sangka buruk tidak ada bagusnya. Ada ini cerita sangka buruk. Walau benar atau tidak. 4 tahun suami istri tidak punya anak. Di tahun kelima dia ke dokter, tiba-tiba periksa, dokter berkata, alhamdulillah, ibu sudah terlambat 2 bulan. Wah, senang, sujud syukur. Dia telepon suaminya, Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Kata dokter, suaminya alhamdulillah. Tapi jangan cerita ibu ya, nanti tidak jadi, malu lagi kita. Baik Pak, ini rahasia berdua. Selang beberapa hari kemudian datang petugas PLN, ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? PLN. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kaget. Kenapa bisa dia tahu? Langsung sangka buruk sama suaminya. Pastilah ini suamiku yang cerita. Datang suaminya. Tadi PLN datang. Siapa? Kenapa kau ngomong-ngomong saya terlambat 2 bulan? Maksudnya apa? PLN tahu saya terlambat 2 bulan. Bukan saya. Marah suaminya. Dia datang ke kantor PLN. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang, PLN, ada catatannya Pak. Hapus itu. Coba catat-catat. Boleh dihapus Pak, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, istriku pakai apa di rumah? Dia bilang, ya terpaksa pakai lilin. Ayo, tidak nyambung, gara-gara apa? Sangka buruk. Yang ketawa anak muda ini urusan orang tua. Sebenarnya ada 5, tapi waktu yang sangat terbatas untuk meraih kejayaan, kesuksesan. Kita ulang tadi, yang pertama tuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua, silul arham, sambungkan persaudaraan. Yang ketiga, kata Nabi, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu, terutama birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berapa banyak orang kita lihat sukses karena dia memuliakan orang tuanya, dan berapa banyak orang hancur hidupnya karena mendurhakai orang tua. Sayang, 1000 sayang, anak-anak kita sekarang Pak cerdas-cerdas. Anak-anak kita otaknya tidak usah khawatir. Mereka membalas SMS saja bisa sambil bawa motor. Coba lihat, mereka bisa sambil WhatsApp sambil naik motor. Tapi satu kekurangan anak kita sekarang, kurang ajar sama orang tuanya. Mereka sopan sama pacarnya, kurang ajar sama bapaknya. Mereka santun sama ceweknya, tapi kurang ajar sama ibunya. Coba lihat, adik-adik, mau contoh? Adik-adik, lebih kau hargai cowokmu daripada bapakmu. Mau saya kasih contoh? Mau? Siapa wallpaper di HP-mu? Fotonya siapa di wallpapernya? Ayo. Hah? Ada mahasiswa saya lagi ngajar ujian, mengawas ujian. Saya lihat ada handphone, saya bilang handphone tidak boleh pegang, simpan sudut kanan meja. Dia simpan dah, begitu saya jalan. Cakep betul cowoknya ini anak, putih bersih. Saya bilang, Dek, cakepnya cowokmu. Apa dia bilang? Bukan pacarku itu Ustaz. Siapa ini? Lee Min Ho. Siapa Lee Min Ho? Artis Korea. Oh, dia kenal kok dia? Tidak. Pernah dikirim SMS? Tidak. Pernah di miss call? Tidak. Ah, bodoh. Itu apa kau simpan itu? Fotonya bapakmu simpan situ. Ganti. Carilah fotonya bapaknya. Tidak ada Ustaz, sudah dihapus. Kenapa anak-anak kita begini? Salah satu sebabnya juga karena kesalahan orang tua mendidik. Ibu-ibu, bapak guru, bapak-bapak sekalian, didik anak dengan sebaik-baiknya. Kadang-kala kita orang tua bangga kalau anak kita pintar bahasa Inggris. Hebat anaknya itu Ustaz. Kenapa hebat? Masih SD pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang pintar bahasa Inggris. Ada-ada, tidak percaya pokok Inggris. Itu anak-anak di sana dari kecil belajar bicara sampai pikun bahasa Inggris. Coba. Memangnya kalau kita meninggal nanti, anak kita bahasa Inggris berdoa, oh my God, please help me my mother. Lah, pasti tetap dengan bahasa Indonesia. Maka ibu bapak sekalian, orang yang mau sukses dunia akhirat, birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Apabila kedua orang tua sudah lanjut usia dalam pemeliharaanmu, jangan kau berkata kepadanya, wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Satu kali Nabi lagi tawaf Nabi, tiba-tiba di depan Nabi ada anak muda, melepuk pundaknya, merah seperti habis disiram air panas.
Nabi ikuti anak muda itu. Selesai Nabi tawaf, dipanggil anak muda itu. Anak muda, tahan, sini dulu. Kenapa pundakmu nak? Ya Rasulullah, saya orang Madinah. Ibu saya sakit, mau sekali menunaikan ibadah haji. Saya tidak punya budak, tidak punya onta, tidak punya kereta. Maka saya pikul ibuku dari Madinah ke Mekah 500 km. Nanti selepas ibu saya, ketika saya makan dan minum sholat, selebihnya berada di pundakku, maka merah terkelupas belakang saya. Lalu anak muda ini bertanya, ya Rasulullah, kira-kira kebaikanku ini menghajikan orang tuaku sudah mengganti kebaikan ibuku kepadaku? Nabi lalu bersabda, anak muda, kau sudah termasuk anak yang soleh, tapi demi Allah kau belum bisa membalas kebaikan ibumu. Demi Allah, adik-adik sekalian, ketika kalian durhaka sama orang tua, tidak bakal mendapat kebaikan dunia sampai akhirat. Pengalaman pribadi saya, luar biasa khasiat doa seorang ibu. Maka muliakan orang tuamu, hargai orang tuamu, biar Allah yang selesaikan kau punya kesusahan dalam hidup. Yang keempat, jika ingin meraih kesuksesan, kata Nabi, as-sadaqatu, bersedekahlah. Pelajaran berharga dari Pak Bupati hari ini. Kita melihat, saya tadi sarapan, makan siang bersama beliau. Sudah ratusan orang diumrohkan. Saya tanya, Bapak kira-kira habis kekayaannya setelah mengumrahkan orang? Bapak kira-kira ekonominya bergoyang setelah diumrahkan orang? Beliau katakan, tidak Ustaz. Malah saya merasa semakin banyak yang datang. Alhamdulillah, di Langkat ini tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tidak ada orang jadi pailit gara-gara sedekah. Kenapa kita miskin? Karena otak kita selalu minta. Allah tidak menyenangi orang yang suka minta-minta. Allah menyenangi tangan yang ada di atas. Bersedekahlah, sedekahlah. Bapak punya pengetahuan, sedekah dengan ilmu. Bapak punya tenaga, sedekah dengan tenaga. Bapak punya pejabatan, sedekah dengan jabatan. Camat, sedekah dengan jabatannya. Kepala dinas, sedekah dengan dinasnya. Pak Bupati, Wakil Bupati, sedekah dengan jabatannya. Sedekahlah dengan apa yang kita miliki. Nah, yang kelima, apabila ingin sukses, kata Nabi, wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah sepertiga di hari malam untuk sholat tahajud. Rasa-rasanya sholat tahajud agak berat dilakukan, tapi makna terpenting dari sini adalah sholat 5 waktu. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, masih teringat dalam indera kita ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan, Nabi dalam keadaan duka cita, meninggal istri beliau, meninggal paman beliau, Nabi lagi berduka, maka disebut tahun duka cita. Pada saat Nabi tahun duka cita, Allah berikan hadiah, Allah berikan penghargaan, Allah berikan perintah, bukan perintah puasa, bukan perintah zakat, bukan perintah haji, perintah apa? Sholat. Artinya, jika bapak ibu punya masalah dalam hidup ini, maka sebaik-baiknya ada 2 rumus. 1, ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Saya tanya ibu-ibu, ada enggak orang tidak ada masalahnya? Ada orang di sini tidak ada masalahnya? Saya kasih contoh, istri cantik. Istri cantik bukan masalah, istri cantik digoda orang, apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri jelek dihina orang, kita lagi yang malu jalan sama dia. Pergi pesta, duluan aja deh, nanti saya menyusul. Sudah sampai di pesta, menelpon istrinya, di mana bang? Anda jadi datang, saya mencret. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Adik-adik sekalian, apa masalahnya waktu kuliah? Mau sarjana. Sudah kuliah selesai masalahnya? Tidak. Mau punya pekerjaan. Sudah kerja selesai jadi masalahnya? Belum. Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya? Mau jadi asisten. Sudah jadi asisten muncul masalah baru. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Belum. 2 periode dong. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Maka Allah minta ketika ada masalahmu, ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki sholat. Ustaz, kenapa usahaku gagal? Sholat penyebabnya. Ustaz, kenapa rumah tanggaku berantakan? Sholat masalahnya. Ustaz, kenapa bisnisku selalu bermasalah? Sholat jadi masalah. Kecil buat Allah kasih mobil. Kecil buat Allah jadi kepala dinas. Kecil buat Allah kasih rumah yang baik. Kecil buat Allah kasih kekayaan. Yang penting pacari Allah. Gimana caranya? Sempurnakan sholat. Saya kasih contoh. Pak Bupati punya ajudan. Iya toh? Coba kalau Pak Bupati panggil ajudannya. Ajudan! Langsung lari itu ajudan, biar lagi merokok. Siapa perintah? Tidak ada lah ajudan dipanggil. Ajudan! Tunggu dulu Pak. Ajudan! Bapak dah lihat lagi sibuk. Bilang kok begitu dimutasi kok. Coba, Bupati ada habis masa jabatannya. Tapi begitu beliau memanggil, takutnya kita minta ampun. Lalu kenapa ketika Allah memanggil kita? Hayya 'alas shalah. Kadang-kadang kita bilang, tunggu, lagi rapat. Tunggu, lagi meeting. Maka Allah berkata, sudah uruslah itu meetingnya. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau perlu buatlah perda kepada anggota-anggota DPR, kepada kita ASN, bikin, tidak usahlah perda, mungkin himbauan, begitu tiba sholat berjamaah, kita ajak semua pegawai-pegawai untuk datang sholat. Apabila kelima hal ini kita lakukan, kita menuntut ilmu, kita jaga persaudaraan, kita muliakan orang tua, kita bersedekah dengan kemampuan kita masing-masing, lalu kita tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan
turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah, maka Allah akan berikan kemakmuran dalam kabupaten ini. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak hal lagi yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Inilah mungkin tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, karena ini kebiasaan di kabupaten ini orang berpantun, maka ada juga pantun yang diberikan kepada saya untuk dibaca. Kalau saya pantun saya Pak ada juga, tapi nanti orang tersinggung kalau saya baca di sini. Ini saja yang ditulis. Kalau pantun saya selalu saya baca itu yang saya bikin Pak. Ini pantunnya. Ini. Bulan puasa sudahlah dekat. Bubur pedas penggugah selera. Agar kita peroleh rahmat, silaturahmi selalu dijaga. Ini buat adik-adik, ini pantun saya buat adik-adik ini. Untuk apa berkain batik, kalaulah tidak berbaju kebaya? Untuk apa berwajah cantik, kalaulah hanya membawa bahaya? Berikutnya, pohon pisang lebat daunnya, rasa buah sangatlah nikmat. Sungguh Pak Bupati berhati mulia, mengundang kami datang ke Langkat. Kalau ada sumur di ladang, oh ini saya masih SD sudah saya hafal ini. Bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah ada ceramah kurang, bolehlah nanti diutang lagi. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita. Jika ibu bapak masih mau mendengar ceramah saya, gampang. Pertama, simak TV One, Tablik Akbar Damai Indonesiaku, setiap hari Sabtu atau Ahad. Sabtu kemarin saya pukul 1 siang sampai pukul 3 sore. Tablik Akbar Damai Indonesiaku Sabtu dan Ahad. Kalau mau yang 24 jam, gampang. Gimana caranya? Ambil HP-nya, buka aplikasi YouTube, tulis nama saya di pencarian, Dasat Latif. Keluarlah ceramah saya yang ratusan itu. Sudah itu, nonton, jangan lupa kasih tanda begini. Ini ya, jangan begini bos. Kalau kau kasih begini, dia cari ke malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini? Itu juga. Kunjungi, jangan lupa like and share.